Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aulia menyelinap ke belakang gedung apartemen, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Tangan Rina, sahabat sekaligus kekasih rahasianya, menariknya lebih dekat, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah tapi dilarang. Tapi saat itu juga, kilatan petir menyinari wajah ayah Aulia yang berdiri di balkon, matanya membelalak melihat adegan itu, dan dunia Aulia runtuh seketika. Aulia terbangun dari mimpi buruk itu, tapi kenyataan lebih kejam. Sudah 2 minggu sejak malam itu, dan ayahnya, seorang pengusaha sukses di Jakarta, belum bicara sepatah kata pun padanya. Rumah besar di kawasan elite Kemang itu terasa seperti penjara. Setiap pagi, Aulia melihat ibunya menatapnya dengan mata penuh kecewaan, sementara adik laki-lakinya, Aisal, bertanya-tanya kenapa kaknya tiba-tiba jadi pendiam. Aulia, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, selalu tahu bahwa cintanya pada perempuan adalah rahasia yang harus dikubur dalam-dalam di masyarakat Indonesia yang masih syarat dengan norma agama dan tradisi. Tapi Rina, gadis 24 tahun yang bekerja sebagai jurnalis di media online, telah membuatnya lupa akan semua itu. Mereka bertemu di sebuah cafe di Blok M 2 tahun lalu, saat Aulia sedang mengerjakan proyek desain dan Rina mencari inspirasi untuk artikel tentang hak-hak perempuan. Percakapan singkat berubah menjadi pertemuan rutin, lalu persahabatan, dan akhirnya cinta yang tak terucapkan tapi terasa begitu nyata. Sekarang, segalanya berubah. Ayah Aulia, Pak Hadi, seorang muslim taat yang aktif di masjid setempat, memanggilnya ke ruang kerjanya pagi itu. "Aulia, apa yang kulihat malam itu? Itu dosa besar," katanya dengan suara bergetar. Aulia duduk di depannya, tangannya gemetar. Dia mencoba membela diri, "Ayah, ini bukan pilihan. Ini siapa aku sebenarnya." Tapi Pak Hadi menggelengkan kepala, "Kau harus berubah. Aku sudah hubungi Ustadz Rahman. Kau akan ikut pengajian khusus untuk menyembuhkan ini." Kata menyembuhkan menusuk hati Aulia seperti pisau. Dia tahu apa artinya terapi konversi, sesuatu yang dia baca di berita sebagai bentuk penyiksaan psikologis. Tapi menolak berarti kehilangan segalanya, keluarga, dukungan finansial, bahkan tempat tinggal. Di sisi lain kota, Rina duduk di meja kerjanya di kantor redaksi, menatap layar komputer tapi pikirannya melayang ke Aulia. Malam itu adalah kesalahan mereka terlalu ceroboh. Rina yang dibesarkan di keluarga liberal di Yogyakarta selalu lebih berani. Ayahnya seorang seniman, ibunya dosen universitas, jadi dia tak pernah merasakan tekanan seberat Aulia. Tapi sekarang, dia khawatir. Pesan terakhir dari Aulia, "Ayah tahu. Aku takut." Rina ingin berlari ke sana, memeluknya, tapi itu akan memperburuk keadaan. Sebagai jurnalis, Rina tahu betul bagaimana masyarakat Indonesia memandang LGBT sebagai penyimpangan, ancaman bagi moral bangsa. Artikel-artikel yang dia tulis tentang diskriminasi sering mendapat komentar pedas, bahkan ancaman. Sore itu, Rina memutuskan untuk bertemu Aulia di taman kecil dekat apartemen. Hujan masih gerimis, membuat udara lembab dan berat. Saat mereka bertemu, Aulia terlihat pucat. "Rina, ayah mau aku ikut terapi. Kalau tidak, dia akan usir aku," cerita Aulia sambil menangis. Rina memegang tangannya, "Kita bisa lari bersama. Aku punya tabungan, kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri." Tapi Aulia menggeleng, "Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Mereka segalanya bagiku." Konflik itu mulai muncul, Rina ingin bebas, Aulia terjebak antara cinta dan kewajiban. Mereka berdebat pelan, suara mereka tertutup deru lalu lintas Jakarta. Akhirnya, Aulia pergi dengan janji akan memikirkan lagi, meninggalkan Rina sendirian di bangku taman, hati hancur. Malamnya, Aulia duduk di kamarnya, memandang foto keluarga di dinding.
Ibunya, Bu Siti, masuk dengan secangkir teh. Nak, ayah cuma mau yang terbaik. Di masyarakat kita, ini tak diterima. Pikirkan masa depanmu, pernikahan, anak-anak. Kata-kata itu membuat Aulia marah. Ibu, aku tak mau hidup bohong. Aku cinta Rina. Bu Siti terdiam, lalu keluar tanpa kata. Aulia merasa sendirian, tapi tekadnya mulai tumbuh. Dia hubungi Rina, besok kita bicara lagi. Sementara itu, Rina di rumahnya di kawasan Tebet, menulis draft artikel tentang pengalaman di Indonesia. Dia tahu risikonya, tapi ini cara dia melawan. Tapi apakah dia siap bayar harganya? Hari berikutnya, konflik memuncak saat Pak Hadi mengajak Aulia ke masjid. Di sana Ustadz Rahman menunggu. Anakku, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Ini ujian, kau bisa lewati dengan doa dan usaha. Aulia mendengarkan, tapi hatinya memberontak. Saat pulang, dia bertemu Aisal di rumah. Adiknya itu, yang baru 18 tahun, bertanya, "Kak, kenapa ayah marah? Apa karena kakak suka cewek?" Aulia terkejut. Aisal tersenyum tipis, "Aku dukung kakak. Di sekolah, ada teman seperti itu." Kata-kata itu memberi harapan kecil bagi Aulia, tapi juga ketakutan baru, bagaimana jika Aisal terlibat, sementara Rina, di kantor, mendapat tugas menulis tentang isu setelah sebuah demo di Monas. Bosnya, Pak Andi, bilang jangan terlalu provokatif, ya. Bisa-bisa kita kena boikot. Rina setuju, tapi dalam hati, dia ingin ceritakan kisahnya sendiri. Malam itu, dia bertemu Aulia lagi. "Aku tak bisa terus sembunyi," kata Rina. Aulia mengangguk, "Aku juga. Tapi bagaimana?" Mereka memutuskan untuk bicara pada keluarga masing-masing, tapi itu berarti risiko besar. Akhir Ilehiji, dengan Aulia pulang dan menemukan ayahnya sedang bicara telepon dengan seseorang tentang mengatur pernikahan paksa untuk Aulia. Jantungnya berhenti sejenak. Aulia berdiri di ambang pintu ruang tamu, mendengar ayahnya berbicara di telepon. "Ya Ustadz, aku setuju. Pernikahan dengan anakmu bisa selamatkan Aulia dari jalan sesat ini." Telepon ditutup, dan Pak Hadi menoleh, terkejut melihat putrinya. "Aulia, ini untuk kebaikanmu. Anak Ustadz Rahman, Arid, pria baik. Kau akan nikah bulan depan." Aulia merasa dunia berputar. Pernikahan paksa. Ini bukan abad pertengahan. Dia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menelepon Rina. "Mereka mau kawinkan aku." Rina di ujung sana terdiam, "Lalu kita harus lari sekarang." Tapi Aulia ragu, meninggalkan keluarga berarti memutus ikatan darah, sesuatu yang tabu di budaya Indonesia. Pagi berikutnya, Rina datang ke rumah Aulia dengan alasan teman kerja. Bu Siti menyambutnya dingin, tapi menginginkan masuk. Di kamar Aulia, mereka berbisik. "Aku sudah siapkan tiket ke Bali. Kita bisa mulai hidup baru di sana," kata Rina. Aulia memeluknya, tapi air mata mengalir. "Aku takut, Rina. Bagaimana dengan ibu dan Aisal?" Rina menjawab, "Mereka akan mengerti suatu hari. Ini soal hidup kita." Tapi sebelum mereka bisa rencanakan lebih lanjut, Pak Hadi masuk. "Siapa ini?" tanyanya curiga. Rina memperkenalkan diri sebagai rekan kerja, tapi Pak Hadi tak percaya. "Kau yang malam itu, ya? Keluar dari rumahku." Rina pergi dengan hati hancur, tapi janji bertemu malam nanti di kantor. Rina tak bisa fokus. Rekan kerjanya, Maya, perhatikan. "Kau kenapa, Rin? Kelihatan gelisah." Rina ragu, tapi akhirnya cerita singkat tentang Aulia. Maya, yang ternyata punya saudara gay, mendukung. "Di Indonesia ini banyak yang sembunyi.
Tapi kau harus hati-hati, bisa-bisa kena undang-undang pornografi atau hasutan. Kata-kata itu membuat Rina sadar, cinta mereka bukan hanya urusan pribadi, tapi juga politik. Sore itu, dia menulis artikel tentang kasus diskriminasi LGBT di Jakarta, menyertakan cerita anonim. Saat dipublikasi, komentar membanjir, ada yang dukung, tapi lebih banyak yang hujat. Ini pengaruh Barat. Harus dihukum. Rina merasa terancam, tapi juga bangga. Malamnya, Aulia menyelinap keluar rumah. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Aku setuju lari, kata Aulia. Rina tersenyum, tapi tiba-tiba ponsel Aulia berdering. Aisal. Kak, ayah tahu kau keluar. Dia marah besar. Pulang sekarang. Aulia panik. Bagaimana dia tahu? Ternyata, Aisal melihatnya pergi dan tak sengaja bilang. Aulia pulang dengan cepat, menemukan ayahnya menunggu dengan wajah merah. Kau masih bertemu dia. Besok kau pindah ke rumah Ustadz Rahman. Aulia berteriak, ayah, ini hidupku. Tapi Pak Hadi tak bergeming. Malam itu, Aulia tidur dengan air mata, memikirkan pengorbanan yang harus dibuat. Rina sendirian di apartemennya, mendapat pesan ancaman di media sosial setelah artikelnya viral. Hati-hati, lesbian seperti kau akan dihukum Tuhan. Dia blokir, tapi ketakutan merayap. Dia hubungi teman di Ngohak Asasi Manusia, meminta saran. Kau bisa lapor polisi, tapi sering tak ditanggapi, kata temannya. Rina memutuskan untuk lebih berani, dia akan publikasikan kisahnya sendiri untuk bangkitkan kesadaran. Tapi itu berarti menarik Aulia ke pusat perhatian. Hari berikutnya, Aulia dipaksa ikut ke rumah Ustadz Rahman. Di sana Arid, calon suaminya, menyambut ramah. Aku tahu situasimu, Aulia. Kita bisa mulai sebagai teman. Tapi Aulia muak. Saat sendirian, dia kirim pesan ke Rina, aku tak tahan. Tolong aku. Rina langsung datang, tapi dicegat oleh Pak Hadi di depan rumah. Jangan dekati anakku lagi. Rina balas, Pak, cinta tak bisa dipaksa. Debat sengit terjadi, menarik perhatian tetangga. Akhirnya, Rina pergi, tapi janji tak akan menyerah. Sementara itu, di rumah, Bu Siti mulai ragu. Melihat Aulia menderita, dia ingat masa mudanya saat dia dipaksa nikah oleh orang tua. Mungkin aku salah, gumamnya. Dia bicara pelan pada Aulia malam itu. Nak, aku tak mau kau seperti aku, hidup dalam penyesalan. Kata-kata itu memberi harapan. Aulia memeluk ibunya, tolong bantu aku, Bu. Bu Siti mengangguk, tapi takut pada suaminya, Rina. Di sisi lain, mendapat panggilan dari bos. Artikelmu bikin heboh. Ada ancaman ke kantor. Kau cuti dulu. Rina kecewa, tapi gunakan waktu untuk rencanakan pelarian. Dia hubungi Aulia, besok malam, kita pergi. Aulia setuju, tapi hati berat. Malam itu, Aisal mendengar rencana mereka dan memutuskan ikut campur. Dia bilang pada ayah, kakak bahagia dengan Rina. Kenapa ayah paksa? Pak Hadi marah, ini soal agama dan masyarakat. Debat keluarga pecah, membuat Aulia semakin tertekan. Puncaknya, Aulia memutuskan konfrontasi langsung. Dia bilang pada ayah, kalau ayah paksa nikah, aku akan bunuh diri. Kata-kata itu mengejutkan semua. Pak Hadi terdiam, mata berkaca-kaca. Aku tak mau kehilanganmu. Tapi dia tetap keras. Aulia pergi ke kamar, packing barang diam-diam, Rina menunggu di luar, mobil siap. Saat Aulia keluar, Bu Siti melihat tapi tak hentikan. Pergilah, nak. Aku doakan. Aulia menangis, tapi pergi. Mereka berdua melaju ke bandara, menuju Bali. Tapi di jalan, polisi menghentikan mereka. Ternyata Pak Hadi lapor anak hilang.
Mobil berhenti di pinggir jalan tol, lampu biru polisi berkedip-kedip. Aulia dan Rina turun dengan tangan gemetar. "Ini anak saya yang hilang," kata Pak Hadi yang datang dengan mobil lain. Polisi memeriksa Id, lalu bilang, "Nona Aulia, ayahmu khawatir. Ikut pulang dulu." Rina protes, dia dewasa, punya hak sendiri. Tapi polisi acuh, ini urusan keluarga. Aulia dipaksa masuk mobil ayahnya, meninggalkan Rina sendirian di malam gelap. Di mobil, Pak Hadi diam, tapi matanya penuh kemarahan. "Kau malukan keluarga," gumamnya. Aulia menangis, "Ayah malukan aku dengan paksa ini." Sampai rumah, suasana tegang. Bu Siti memeluk Aulia, "Ma, nak. Ayah panggil polisi karena takut." Aisal berdiri di sudut, menatap ayahnya kecewa. Malam itu, Aulia dikunci di kamar. Dia kirim pesan ke Rina, "Aku terjebak. Tolong jangan datang." Rina di hotel kecil dekat bandara, hancur. Dia hubungi Ngo, minta bantuan hukum. "Kau bisa ajukan perlindungan, tapi butuh bukti ancaman," kata pengacara. Rina sadar perjuangan ini lebih besar dari mereka berdua. Hari berikutnya, Aulia dibawa ke Ustadz Rahman lagi. Kali ini sesi terapi dimulai. Ustadz bicara tentang ayat Al-Quran, dosa homoseksual, dan pentingnya taubat. Aulia mendengarkan, tapi pikirannya melayang ke Rina. Ini bukan dosa, ini cinta, batinnya. Setelah sesi, Arif mendekat. "Aulia, aku tak mau paksa. Tapi kalau kita nikah, kau bisa aman dari gosip." Aulia tersenyum pahit, "Aman. Ini penjara." Dia pulang dengan tekad baru, melawan dari dalam. Rina, Manuhile, kembali ke kantor meski cuti. Bosnya marah, "Artikelmu bikin masalah. Ada demo kecil di depan kantor kemarin." Rina minta maaf, tapi bilang, "Ini penting. Banyak seperti aku yang menderita." Maya, rekannya, dukung. Mereka rencanakan kampanye online. Rina posting cerita anonim di Twitter tentang lesbian di Jakarta yang dipaksa nikah. Post itu viral, mendapat dukungan dari komunitas LGBT Indonesia. Tapi juga hujatan dari kelompok konservatif. Rina mendapat ancaman lebih banyak, bahkan alamat rumahnya bocor. Di rumah Aulia, konflik keluarga memuncak. Aisal berdebat dengan ayah. "Ayah, di Al-Quran tak ada ayat hukum mati LGBT. Kenapa ayah keras?" Pak Hadi terkejut, "Kau baca apa saja?" Bu Siti campur tangan, "Hadi, mungkin kita salah. Lihat Aulia, dia menderita." Pak Hadi marah, "Ini pengaruh luar." Tapi benih keraguan ditanam. Malam itu, dia baca ulang literatur tentang LGBT, menemukan pandangan progresi dari ulama modern. Tapi egonya besar, sulit berubah. Aulia, di kamar, dapat pesan dari Rina, "Aku publikasikan kisah kita anonim." Banyak dukungan. Aulia senang tapi takut. "Jangan, bisa bahaya." Tapi terlambat. Post Rina menyebar, dan tetangga mulai gosip. Pagi berikutnya, Pak Hadi dapat telepon dari teman bisnis, "Hadi, anakmu. Gosipnya buruk." Pak Hadi panik, bisnisnya bergantung pada reputasi. Dia konfrontasi Aulia, "Ini gara-gara temanmu. Kau harus putuskan sekarang, keluarga atau dia." Aulia jawab tegas, "Aku pilih bahagia." Pak Hadi tampar wajahnya pertama kali. Aulia syok, lari keluar rumah. Rina mendapat kabar dari Aisal, ia pesan. "Kakak lari. Ayah tampar dia." Rina langsung cari Aulia. Mereka bertemu di taman lama. Aulia memar di pipi, menangis di pelukan Rina. "Aku tak bisa kembali." Rina bilang, "Kita ke polisi, lapor kekerasan." Tapi Aulia ragu, "Itu ayahku." Mereka putuskan sembunyi di rumah Maya sementara. Di sana, Maya cerita pengalaman saudaranya yang diusir keluarga.
Waktu akan sembuhkan, tapi kau harus kuat. Sementara itu Pak Hadi menyesal. Bu Siti bilang kau kehilangan anak karena keras kepala. Aisal tambah, aku juga bisa seperti kakak suatu hari. Ayah mau usir aku juga. Pak Hadi terdiam, mulai introspeksi. Dia hubungi Ustadz Rahman, batalkan pernikahan. Aku tak mau paksa. Tapi Aulia sudah pergi, Rina dan Aulia di rumah Maya, rencanakan masa depan. Kita bisa pindah ke Surabaya, aku punya koneksi kerja, kata Rina. Aulia setuju, tapi hati berat tinggalkan keluarga. Malam itu mereka dapat berita demo anti di Jakarta, dipicu post Rina. Rina takut, ini salahku. Aulia peluk, tidak, ini perjuangan kita. Pagi berikutnya, polisi datang ke rumah Maya, laporan dari kelompok radikal. Kalian dituduh hasut. Rina dan Aulia panik, tapi pengacara datang tepat waktu. Ini pelanggaran hak. Mereka lolos sementara, tapi harus pindah. Di perjalanan ke stasiun, Aulia dapat pesan dari ibu, pulanglah, nak. Ayah minta maaf. Aulia ragu, benarkah? Rina bilang, ini jebakan mungkin. Tapi Aulia ingin percaya. Mereka putuskan kembali, tapi hati-hati, sampai rumah, Pak Hadi menyambut dengan air mata. Makan ayah, Aulia. Aku salah. Bu Siti dan Aisal peluk dia. Rina berdiri di luar, takut. Pak Hadi undang masuk, kau bagian dari ini sekarang. Tapi apakah ini tulus? Aulia senang, tapi ragu. Malam itu mereka bicara panjang. Pak Hadi akui, masyarakat tekan aku juga. Tapi keluarga lebih penting. Tapi besoknya, gosip makin parah, bisnis Pak Hadi boikot. Keesokan harinya, Pak Hadi mendapat surat dari mitra bisnis, kontrak dibatalkan karena isu moral. Dia duduk di ruang kerja, kepala di tangan. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Aulia masuk, ayah, makan aku. Pak Hadi peluk putrinya, bukan salahmu. Aku yang buta. Tapi di luar, demo kecil di depan rumah, kelompok konservatif protes dilindungi moral Indonesia. Polisi datang, bubarkan, tapi kerusakan sudah ada. Tetangga mulai hindari keluarga mereka, Rina, yang tinggal sementara, merasa bersalah. Aku sebabkan ini dengan artikelku. Aulia jawab, tidak, ini masyarakat yang salah. Mereka putuskan low profile. Rina berhenti posting, fokus kerja. Tapi di dalam, konflik muncul, Rina ingin terus berjuang, Aulia ingin damai keluarga. Kita tak bisa sembunyi selamanya, kata Rina. Aulia balas, berikan waktu. Debat kecil jadi sering, Aisal, di sekolah, dapat ejekan, kakakmu lesbian, ya. Dia bela, itu urusan pribadi. Tapi pulang dengan hati sakit. Bu Siti, yang mulai dukung, ikut kelompok ibu-ibu progresi di masjid, diskusi tentang toleransi. Agama ajar kasih sayang, katanya. Perlahan, perubahan terjadi di keluarga Pak Hadi, untuk selamatkan bisnis, bicara pada media. Keluargaku pribadi. Tolong hormati. Tapi wawancara berubah, wartawan tanya tentang LGBTI. Pak Hadi jawab hati-hati, aku belajar menerima. Statement itu viral, dapat dukungan dari kalangan liberal, tapi hujatan dari konservatif. Bisnisnya pulih sebagian, tapi dia kehilangan teman lama. Rina mendapat tawaran kerja di Bali, media progresi. Ini kesempatan kita, katanya pada Aulia. Aulia ragu, keluargaku baru stabil. Konflik memuncak, Rina bilang, kau pilih mereka atau aku. Aulia marah, jangan paksa. Rina pergi sendirian ke Bali, putus sementara. Aulia hancur, tapi tetap di Jakarta bantu keluarga. Beberapa bulan kemudian, Aulia sukses dengan desain Lutriendly, dapat klien internasional. Tapi rindu Rina. Dia hubungi, aku kangen.
Rina jawab, aku juga, tapi aku bebas di sini. Mereka bicara panjang, putuskan ketemu di Yogyakarta, kampung halaman Rina. Di sana, keluarga Rina sambut hangat. Ayah Rina, seniman, bilang cinta itu seni, tak ada batas. Aulia merasa iri. Mereka habiskan waktu romantis, tapi bayang masa lalu muncul. Rina cerita, di Bali, aku gabung komunitas. Kita bisa hidup terbuka. Aulia takut, di Jakarta, tak mungkin. Debat lagi, tapi kali ini, Aulia sadar, dia harus pilih kembali ke Jakarta. Aulia bicara pada keluarga. Aku mau pindah ke Bali dengan Rina. Pak Hadi sedih, tapi setuju. Pergilah, nak. Aku bangga kau berani. Bu Siti peluk, Aisal bilang, kunjungi aku ya. Aulia pergi dengan hati ringan, tapi di Bali, tantangan baru. Rina terlibat demo hak, ditangkap polisi karena ganggu ketertiban. Aulia datang ke kantor polisi, bela. Dia pacarku. Pengakuan publik pertama. Media liput, jadi headline. Keluarga Aulia di Jakarta kaget, tapi dukung dari jauh. Rina dibebas, mereka lebih kuat. Setahun kemudian, mereka hidup bahagia di Bali, tapi bayar harga. Aulia jarang pulang, Rina kehilangan priasi. Suatu hari, Pak Hadi datang kunjung. Aku minta ma lagi. Aku ikut seminar tentang LGBT. Reni emosional, tapi gosip tetap ada. Hidup di Bali membawa kedamaian bagi Aulia dan Rina, tapi luka masa lalu tak pernah hilang sepenuhnya. Setiap pagi, mereka berjalan di pantai Ubud, tangan bergandengan, tapi selalu waspada pada tepan orang. Rina, sekarang editor di media lokal, terus tulis tentang hak perempuan dan LGBT, meski sering dapat ancaman online. Aulia, dengan studio desainnya, ciptakan karya yang promosikan inklusitas, tapi klien konservatif mundur. Mereka bayar harga kebebasan dengan isolasi sosial. Suatu hari, berita buruk datang. Aisal kecelakaan motor di Jakarta, kritis di rumah sakit. Aulia dan Rina terbang pulang segera. Dirs, Pak Hadi dan Bu Siti menunggu. Dokter bilang butuh operasi mahal, kata Pak Hadi. Bisnisnya lagi sulit karena boikot lama. Aulia tawarkan bantu, aku punya tabungan. Tapi Rina ragu, ini jebakan emosional. Aulia jawab, ini keluargaku. Mereka bayar operasi, Aisal selamat. Di ruang tunggu, Pak Hadi bilang, terima kasih, Rina. Kau bagian keluarga sekarang. Kata-kata itu hangatkan hati, tapi kembali ke Bali, konflik muncul lagi. Rina ingin adopsi anak, kita bisa bangun keluarga. Aulia takut, di Indonesia, tak legal untuk kita. Debat panjang, ungkap Mautun dalam, Rina ingin ubah dunia, Aulia ingin aman. Akhirnya, mereka kompromi, gabungo, bantu orang lain diam-diam. Beberapa tahun kemudian, undang-undang anti-LGBT diusulkan di BR. Rina pimpin petisi online, dapat jutaan tanda tangan. Aulia dukung dari belakang, desain poster. Tapi ancaman nyata, rumah mereka dilempar batu malam hari. Mereka pindah ke tempat lebih aman, tapi trauma tumbuh. Apakah ini worth it? Tanya Aulia. Rina jawab, ya, untuk generasi berikutnya. Puncaknya, Rina diundang bicara di konferensi internasional di Jakarta. Aulia ikut, bertemu keluarga. Di panggung, Rina cerita kisah mereka, tanpa nama. Penonton tepuk tangan, tapi di luar, protes. Setelah acara, seorang wanita muda dekati, ceritamu selamatkan aku dari bunuh diri. Saat itu, mereka sadar pengorbanan berbuah. Kembali ke Bali, mereka renungkan perjalanan, dari ciuman rahasia ke kebebasan mahal. Aulia bilang, aku tak menyesal. Rina peluk, aku juga. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati memerlukan pengorbanan besar, tapi apakah benar bahwa individu harus bayar harga atas kesalahan masyarakat?